أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بل Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syukron jazilan. Terima kasih jazakallah khairah kepada Ustadz Dede Ali Sadar yang sudah membacakan surat Saba ayat 41. Insya Allah yang membaca dan kita yang mendengarnya akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah semua kita selalu disehatkan oleh Allah, selalu diafiahkan oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan taufik untuk menjalankan ibadah kita sebaik-baiknya, menjalankan amal soleh kita sebaik-baiknya, dan untuk berakhlak mulia kepada sesama dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu dari surat Saba ayat 41 sampai dengan akhir surat. Kemudian kita lanjutkan dengan surat Fatir dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Surat Saba ayat 41 yang tadi sudah dibacakan oleh Qari Ustadz Dede Ali Sadar adalah jawaban malaikat-malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat, saat manusia menyembah malaikat, maka Allah bertanya kepada para malaikat, kenapa mereka menyembah kalian, wahai malaikat-malaikat Allah? Malaikat menjawab, Subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin kami meminta mereka menyembah kami. Sungguh engkaulah ya Allah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka pula telah menyembah bangsa jin. Kebanyakan mereka beriman kepada bangsa jin. Berarti sesungguhnya mereka beribadah atau menyembah kepada jin. Menyembah kepada malaikat-malaikat adalah merupakan kesadaran dari mereka. Dan malaikat tidak mau bertanggung jawab atas manusia yang menyembahnya. Demikian juga bangsa jin tidak akan mau bertanggung jawab atas manusia-manusia yang menyembahnya. Itulah jawaban malaikat yang kemudian dilanjutkan dengan ayat 42. Pada hari tersebut memang benar. Tidak ada yang dapat memberikan manfaat. Tidak ada yang dapat memberikan madarat pada hari kiamat. Sebagian manusia terhadap sebagian yang lain, atau antara manusia dengan manusia yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka yang layak mendapatkan hukuman Allah,
Dzuqu azaban nar allati kuntum biha tukadzibun. Rasakanlah azab yang dahulu kalian dustakan dalam kehidupan dunia. Itulah akhir dari keadaan orang-orang di yaumil qiyamah kelak. Mereka yang mendapatkan hukuman Allah karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang benderang, mereka yang mengingkari dan mendurhakai ayat-ayat Allah malah berkata, orang ini tiada lain hanyalah laki-laki biasa yang ingin menghalangi kalian dari apa yang disembah oleh moyang-moyang kalian. Mereka pula berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang ingkar akan berkata terhadap kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya yang dibawa oleh Muhammad adalah sihir yang nyata. In hadza illa sihrum mubin. Tidak ada alasan lain. Mereka ketika dimintai pertanggungan jawab oleh Allah di hari kiamat kelak, mereka malah menyalahkan Muhammad. Mereka pula menyalahkan Al-Quran. Bahkan mereka katakan Al-Quran ini hanya dongengan semata. Al-Quran ini bukan dari Allah. Al-Quran ini adalah kebohongan yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad. Bahkan tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, Al-Quran datang kepada mereka, mereka pula mengatakan, hadza sihrum mubin, ini sihir yang nyata. Sebelumnya kami tidak pernah tahu ada kalimat-kalimat yang indah, ada ungkapan-ungkapan yang agung. Kalimat Al-Quran, ungkapannya yang indah, dikatakan sihir yang nyata. Karena banyak yang terkagum-kagum, banyak yang kemudian terbawa dengan indahnya Al-Quran, lantunannya, isi kandungannya, ungkapannya, bahasanya. Dianggap mereka yang terkagum-kagum, mereka yang tertarik dengan Al-Quran adalah karena Al-Quran memang ada nilai sihir di dalamnya. Na'udzubillah wa subhanallah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan jawaban kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Sekali-kali tidak pernah mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatan. Bagaimanapun mereka mendapatkan peringatan. Mereka mendapatkan kitab, tapi dianggap bahwa kitab yang datang adalah sesuatu yang tidak membawa manfaat. Nabi yang memberikan peringatan, Nabi yang mengajak mereka kepada kebaikan juga dianggap tidak memberikan apa-apa kepada mereka, karena hakikatnya memang mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada kitab-kitab Allah, tidak mau pula beriman kepada nabi-nabi Allah yang diutus kepada mereka dengan kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya di ayat 45, orang-orang sebelum mereka pula telah mendustakan orang-orang kafir Mekah sebelum sampai kepada mereka 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu. Kemudian mereka mendustakan rasul-rasulku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alangkah hebatnya akibat dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa kana nakir. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di ayat ini bahwa banyak orang-orang yang ingkar sebelum adanya orang-orang Mekah, sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Kaum terdahulu juga ingkar kepada Allah, ingkar kepada nabi-nabi Allah, ingkar kepada kitab-kitab Allah. Bahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah sesungguhnya tidak sampai 1/10 dari apa yang telah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum umat Nabi Muhammad SAW, atau yang diberikan kepada orang-orang Mekah tidak mencapai 1/10 dari yang pernah diberikan oleh Allah kepada kaum sebelum kaum Nabi Muhammad SAW. Ini untuk mengisyaratkan bahwa apa yang diberikan Allah kepada kaum sebelum Nabi Muhammad lebih besar dan lebih banyak. Mereka pula tidak mau beriman.
Bagaimana dengan orang-orang Mekah yang tidak mau pula beriman kepada Allah, tidak mau pula mengimani nabinya, tidak mau pula mengimani Al-Quran. Namun tidak berarti bahwa hal ini dibolehkan. Hal ini untuk menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada semuanya untuk beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Semuanya dikembalikan kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganugerahkan kemampuan-kemampuan, menganugerahkan akal, menganugerahkan berbagai macam bukti yang nyata bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Allah adalah yang wajib dan layak disembah, bahwa Allah adalah yang layak untuk kita mohon pertolongan. Di ayat 46 Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kaidahnya perintah kepada Nabi jika tidak ada pengkhususan adalah perintah pula kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah saja wahai Muhammad kepada mereka yang tidak mau mengimani Al-Quran, tidak mau beriman kepadamu, sesungguhnya aku hanya memperingatkan kalian satu saja, yaitu kalian menghadap Allah, kalian beribadah kepada Allah seikhlas kalian. Apakah kalian sendiri-sendiri beribadahnya, atau kalian berdua-dua, atau kalian lebih dari itu. Kemudian kalian fikirkan, tidak ada penyakit gila pada Nabi Muhammad sedikit pun. Padahal Nabi Muhammad adalah kawan kalian, sahabat kalian, dan karib kalian yang selalu bergaul dengan kalian. Dan tidak lain hanyalah Nabi Muhammad itu pemberi peringatan bagi kalian sebelum kalian mendapatkan azab yang besar, azab yang keras, azab bin syadid di yaumil qiyamah kelak. Tujuan Nabi disampaikan di ayat ini memberikan peringatan, mengingatkan agar mereka beribadah kepada Allah. Silakan, apakah beribadahnya sembunyi-sembunyi secara rahasia, sendiri-sendiri, ataukah beribadahnya bersama-sama dalam kumpulan, dalam jamaah. Semuanya manakala beribadah secara tulus dan ikhlas, maka tidak dibeda-bedakan oleh Allah. Apakah beribadahnya sendirian atau beribadahnya bersama-sama yang lain. Tentu dengan keistimewaan. Manakala beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul dalam jamaah, seperti sholat berjamaah, maka nilainya pula dilipat gandakan oleh Allah. Tapi ada ibadah-ibadah yang baik dilakukan sendirian. Salat malam baik dilakukan sendirian. Demikian juga ibadah-ibadah khusus yang kita lebih tahu tentang keadaan diri kita. Maka kita munajat kepada Allah dengan salat. Dan itu baik dijalankan secara sendirian. Namun salat berjamaah, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat Jumat, tentu sesuai dengan tuntunan Nabi dijalankan secara berjamaah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tugas Nabi menyampaikan peringatan, menyampaikan ajakan. Namun masing-masing nantilah yang akan memilih, dan kemudian sesuai dengan pilihannya mereka mendapatkan hukuman atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menunjukkan keikhlasan Nabi di dalam mengajak kaumnya, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan di ayat 47, katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka ini akan dikembalikan kepadamu. Karena sesungguhnya balasan atas semua yang aku lakukan hanya ada dari Allah. Dan Allah lah maha menyaksikan segala sesuatu. Keikhlasan Nabi diingatkan oleh Allah di ayat ini. Betapa Nabi dengan seluruh jerih payahnya, dengan seluruh pengorbanannya, hartanya, sesungguhnya semuanya diperuntukkan untuk kebaikan umatnya. Dan tidak sama sekali Nabi mengambil apapun upah ataupun balasan dalam bentuk materi kepada umatnya, kepada kaumnya. Menunjukkan keikhlasan Nabi, menunjukkan benar Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau hanya mengharap balasan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ajriya illa 'ala Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya balasanku hanya datang dari Allah.
Para ulama memahami inilah ayatul ikhlas. Ini ayat atau ungkapan keikhlasan yang paripurna. Manusia diperintah menjalankan ibadah, amal soleh, hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena balasan dari Allah pasti lebih mulia, pasti lebih agung, pasti lebih luas, pasti lebih besar. Dan itulah contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi juga diingatkan. Nabi juga diingatkan untuk menyampaikan kepada kaumnya tentang dirinya, tentang hakikat wahyu. Sesungguhnya Allah Tuhanku sudah mewahyukan wahyu Al-Quran yang isinya adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Maha mengetahui segala yang gaib. Isi dari wahyu, isi dari Al-Quran adalah kebenaran. Makanya setelah kita membaca Al-Quran, kita mengucapkan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah. Maha benar Allah dengan semua ayat-ayatnya, dengan semua firman-Nya. Semua yang ada di Al-Quran adalah kebenaran karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sifat Allah yang disebutkan di ayat 48 adalah Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui yang gaib. Kalau yang gaib saja Allah maha mengetahui, apalagi yang lahir, apalagi yang nampak, apalagi yang nyata. Untuk mengingatkan semua yang ada di dalam hati manusia, Allah amat sangat maha mengetahui. Semua yang disembunyikan, dirahasiakan oleh manusia, Allah amat sangat mengetahui. Dan katakanlah pula bahwa kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak akan mengulangi. Artinya bahwa sesungguhnya kebenaran itu adalah hak mutlak Allah. Kita menjalankan kebenaran dan kebaikan. Dan Allah lah yang akan menjaga kebenaran dan kebaikan itu. Dan insya Allah dengan izin Allah pula, dengan kesungguhan kita beribadah, beramal soleh, maka yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Karena kalau kebaikan tidak dijaga oleh kita, kebaikan tidak dijalankan oleh hamba-hamba Allah, maka yang ada adalah keburukan, kejahatan, dan kemaksiatan. Untuk itu, cara kita menunjukkan kebaikan-kebaikan, kita jalankan kebaikan, kita ajak semua menjalankan kebaikan, kita jaga dan pelihara kebaikan-kebaikan ini. Karena kebaikan yang kita jaga, kebaikan yang kita pelihara adalah untuk kebaikan dunia kita dan untuk kebahagiaan akhirat kita. Semuanya kembali kepada diri kita. Berat menjalankan kebaikan, mungkin berat menjalankan kebenaran, tetapi hakikatnya berat atau ringannya kita menjalankan kebaikan, itu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah, karena kita berarti menjalankan tuntunan Allah. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi. Sekiranya ada kesalahan yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka sesungguhnya kemudaratannya adalah atas diri Nabi SAW. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu juga semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mewahyukan kepadaku dan Allah maha mendengar lagi maha dekat. Urusan hidayah adalah berada di tangan Allah. Sehingga jika Nabi SAW dapat mengajak sekian banyak manusia, menjadikan manusia mendapatkan hidayah dari Allah, sesungguhnya itu adalah betul-betul kuasa Allah. Manusia tidak berdaya apapun, tapi tugas manusia menyampaikan, mengajak, hasil akhirnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sudah menjalankan sebaik-baiknya, sudah mengajak dengan cara yang terbaik, sudah menyampaikan yang terbaik. Hasil akhir semuanya hanya di tangan Allah. Bagaimana dengan kita yang jauh dari sifat Nabi, yang jauh dari kebaikan-kebaikan Nabi? Namun kita yakin, kata Nabi SAW, siapa yang memberikan kebaikan kepada orang lain, atau yang menjadikan orang lain mendapatkan hidayah lantaran kita, menjadi baik lantaran kita, maka kita mendapatkan lebih baik dari dunia dan seisinya, atau lebih baik dari unta merah. Ada sahabat kita, dulunya tidak sholat, dulunya tidak puasa, kemudian kita ajak,
kita sampaikan keutamaan sholat, keutamaan puasa dari berbagai aspek. Kemudian ia sholat dan ia berpuasa, maka kita mendapatkan lebih baik dari dunia dan seisinya, insya Allah. Ayat 51, walau taro idh fazi'u fala fauta wa ukhidhu mimma kanin qarib. Dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka yang ingkar kepada Allah terperanjat ketakutan pada hari kiamat saat melihat azab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka juga ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang sangat berat di hari kiamat kelak. Mereka yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, mereka yang tidak mau menjalankan kebaikan, malah menjalankan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan betapa hebatnya keadaan pada hari tersebut. Betapa hebatnya keadaan yang dirasakan, dialami oleh mereka yang durhaka tersebut. Mereka berada di tempat yang dekat dengan neraka, mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka akan dibawa oleh malaikat-malaikat menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan pada saat itulah mereka baru mengatakan, amanna bihi, kami beriman kepada Allah. Namun bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Artinya mereka sudah berada di alam akhirat dan tidak ada lagi kata iman, tidak ada lagi kata ibadah atau amal soleh. Yang ada adalah balasan. Yang ada adalah balasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beriman dan imannya berada di kehidupan akhirat, maka iman yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala diandaikan oleh Allah seperti mereka beriman dari tempat yang sangat jauh, yaitu mereka berada di kehidupan akhirat dan sudah lama berakhir kehidupan dunia. Antara dunia dengan akhirat memang waktu yang sangat panjang, tempat yang sangat jauh. Di situ andaian untuk menunjukkan kemustahilan bahwa imannya diterima, karena iman yang diterima adalah manakala hayat masih dikandung badan, manakala ruh masih ada di dalam tubuh manusia. Dan betul, taubat manusia pula ada batas waktunya, yaitu sebelum ruh berada di kerongkongan, yaitu sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Allah mempersilahkan waktu yang sangat panjang. Namun kalau sudah kematian, kalau sudah di alam akhirat, maka apapun yang dikatakan, apapun yang diperbuat, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijawab di ayat 53. Mereka dulu telah mengingkari Allah sebelum itu. Mereka juga menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh, bahwa nanti kami semuanya akan hidup dengan bahagia. Kami lebih tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Padahal urusan masa yang akan datang, urusan waktu yang sangat panjang, apalagi urusan akhirat, betul-betul yang maha mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menjalankan ibadah. Tugas kita adalah beramal soleh. Hasil akhir yang kita jalankan, insya Allah, Allah siapkan kemuliaan, kebahagiaan, pahala yang melimpah, rahmat dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir dari surat Saba, yaitu ayat 54. Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka di masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia selalu berada dalam keraguan yang mendalam. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Sungguh akan dijauhkan dari apa yang mereka inginkan. Di hari kiamat kelak tentunya seperti Allah jauhkan pula kaum terdahulu yang durhaka kepada Allah. Dijauhkan dari kenikmatan, dijauhkan dari kebahagiaan dan keselamatan. Justru ayat sebelumnya didekatkan dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang disampaikan di akhir ayat 54, innahum kanu fi syakkim murib. Sebabnya mereka dahulu berada dalam keraguan dan keraguannya sangat mendalam. Artinya mereka sama sekali tidak pernah meyakini. Jauh dari keyakinan yang ada keraguan-keraguan
dan keraguan-raguan yang sangat besar, yang sangat mendalam, sulit untuk membuka keyakinan, sulit untuk terbuka hatinya untuk meyakini semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh utusan-utusan Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Sudah kita selesaikan tafsir surat Saba. Kita akan memasuki tafsir surat Fatir. Awal dari surat Fatir adalah tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagimu ya Allah. Allah lah pencipta langit dan bumi. Allah pula yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan Allah, yaitu untuk menjalankan berbagai perintah-perintah Allah untuk kehidupan ini. Ada malaikat-malaikat yang mempunyai sayap 2, ada yang 3, ada yang 4. Semuanya adalah merupakan bukti keagungan dan kebesaran malaikat-malaikat Allah secara fisik. Dan tugas mereka adalah tugas seluruh kehidupan ini. Tidak ada kehidupan manusia, kehidupan bangsa hewan, kehidupan alam ini, melainkan semuanya diatur oleh Allah, dan yang mengurusnya, yang menjalankan perintah Allah terkait dengan kehidupan makhluknya adalah malaikat-malaikat Allah. Ada malaikat yang bertugas menurunkan hujan. Ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Ada malaikat yang bertugasnya bertasbih. Ada malaikat yang setiap saat tawaf di sekeliling Ka'bah. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya memberi rizki kepada manusia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keagungan malaikat-malaikat Allah. Surat Fatir ini karena awal ayatnya ada kata Fatir, Alhamdulillahi Fatir, maka atas dasar itu surat ini dinamakan surat Fatir, yaitu salah satu sifat Allah yang Maha Pencipta. Dahulu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an tidak faham arti kata dari Fatir. Maka diriwayatkan beliau melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan bertemulah dengan 2 orang yang berselisih tentang kemanfaatan dari sumur. Masing-masing mengklaim, masing-masing mengaku bahwa haknya lebih besar dari orang lain. Dengan ungkapan, ana fatartuha, saya yang membuatnya, saya dahulu yang membuatnya. Maka disitulah sahabat Ibnu Abbas mendapatkan pemahaman dari bahasa yang disampaikan oleh 2 orang tadi yang sedang berada di antara sumur yang mereka bangun, yang mereka buat, bahwa Fatir artinya adalah pencipta. Dan Allah mencipta sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptaan yang paling agung, ciptaan langit dan bumi, kemudian ciptaan malaikat-malaikat. Bahkan di antara kekhususan dari malaikat, Allah ciptakan malaikat ada 2 sayapnya, ada yang 3 sayapnya, ada yang 4 sayapnya, dan dikatakan di beberapa hadis ada malaikat yang sayapnya lebih dari 4, ada yang sayapnya 100, dan itulah keagungan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menyampaikan tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan malaikat-malaikat dengan karakteristiknya yang agung, Allah ingatkan satu kaidah, satu ketetapan Allah dalam kehidupan ini, bahwa apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, berupa nikmat, berupa harta, maka tidak ada yang dapat menahannya jika Allah tetapkan, jika Allah tentukan harta kenikmatan itu memang menjadi miliknya. Namun sebaliknya, apa yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat melepaskannya, tidak ada yang dapat membukanya. Ada fulan yang ditetapkan mendapatkan karunia, siapapun tidak bisa menolak. Ada fulan yang Allah tetapkan untuk tidak mendapatkan karunia, maka yang lain pula tidak bisa membukanya, tidak bisa membantunya, karena memang kewenangan hanya di tangan Allah, yaitu urusan rahmat Allah. Para ulama memahami rahmat di sini adalah anugerahnya,
kenikmatannya dalam kehidupan dunia ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita menjalankan saja, kita berikhtiar saja, kita berdoa kepada Allah. Manakala kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, dan Allah anugerahkan, itulah yang sesuai dengan ketentuan Allah. Yang tidak diberikan oleh Allah, berarti juga ketetapan Allah. Yang Allah berikan, itu juga ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini pula, ayat kedua dikatakan adalah ayat yang berbicara tentang salah satu bukti dan tanda kekuasaan Allah. Ayatun min kudratillah, yaitu Allah Maha Kuasa memberi atau menahan. Allah Maha Kuasa membuka atau menutup. Semua bagian dari rezeki sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu di ayat ketiga Allah ingatkan semua manusia, ya ayyuhan nas uzkuru nikmatallah alaikum. Wahai semua manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rizki kepada kalian? Apakah itu dari langit atau dari bumi? Ternyata subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illahu, memang tiada ilah melainkan Allah. Maka fa'anna tu'fakun, kenapa kalian berpaling dari menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Ayat ini betul ditujukan kepada seluruh umat manusia, tapi dikatakan oleh para ulama tafsir wabil khusus, khususnya kepada mereka yang mempersekutukan Allah, agar mereka ingat bahwa yang memberi rizki, yang menganugerahkan apapun kepada mereka adalah Allah. Kenapa mereka berpaling? Kenapa mereka tidak mau mensyukuri karunia Allah, tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jika mereka mendustakan kamu, wahai Muhammad, setelah kamu menyampaikan peringatan dengan sebaik-baiknya, maka Rasul-Rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, juga didustakan oleh kaumnya. Sehingga apa yang terjadi kepadamu sudah terjadi pada utusan-utusan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti segala urusan, segala persoalan akan dikembalikan kepada Allah. Wa ilallah turja'ul umur. Persoalan apapun, urusan apapun, manakala sudah kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, masih ada yang kurang, masih ada yang belum sempurna, maka nanti diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keyakinan kita akan kemahaagungan Allah, akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan juga manusia, sebagaimana tadi di ayat yang ketiga, maka di ayat yang kelima Allah perintahkan seluruh manusia agar meyakini janji Allah itu pasti benar, pasti dipenuhi. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah bahwa akan terjadi apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan dunia, atau janji Allah bahwa akan terjadi apapun yang Allah tetapkan di kehidupan akhirat kelak, semuanya pasti benar, semuanya pasti terjadi. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sekali-kali pula setan menipu kalian, apalagi memperdayakan kalian. Karena sesungguhnya setan akan memperdayakan kalian tentang Allah, agar kalian lalai dari mengingat Allah, agar kalian jauh dari Allah. Manusia yang dekat dengan Allah, maka itu manusia yang selamat dari godaan setan. Ketika ia dekat, berarti ia selamat. Namun apakah dia tidak digoda? Semua manusia digoda oleh setan. Namun ada yang selamat, berhasil ia menyelesaikan godaan setan, melalui godaan setan, dan hasil akhirnya dekat dengan Allah. Orang yang masih jauh dari Allah berarti masih digoda oleh setan. Yang sudah dekat, yang mampu beribadah dan beramal soleh, berarti dia berhasil menjauhkan dirinya dari godaan setan. Karenanya Allah ingatkan, kehidupan dunia ini sementara saja. Jangan sampai memperdaya, melupakan. Di berbagai ayat-ayat Al-Quran, Allah memang mengingatkan kehidupan akhirat itu lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Daripada kehidupan dunia.
Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan sekian banyak ayat-ayat, juga tuntunan Nabi, sabda Nabi, bagaimana kita memaknai kehidupan dunia kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat. Manusia diingatkan oleh Allah, janji Allah pasti benar. Janjinya tentang kehidupan dunia, janjinya tentang kehidupan akhirat kelak. Dan karenanya jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kita dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah, dari beramal soleh untuk kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita. Ayat ke-6, ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, Allah ingatkan tentang posisi syaitan. Sesungguhnya syaitan, kata Allah, adalah musuh yang nyata bagimu. Maka karena Allah tetapkan syaitan adalah musuh bagi manusia, jadikanlah ia musuh. Karena syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala bersama setan-setan tersebut. Setan memang tidak mau berada di neraka sendirian. Ia akan mencari teman-temannya. Ia akan mencari orang yang mau ia jerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, disinilah keagungan dari ayat yang ke-6, yaitu peringatan dari Allah. Yaitu Allah mengingatkan bahwa setan ini musuh yang nyata bagi manusia. Sehingga tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh dijadikan sahabat. Setan itu sifatnya adalah durhaka kepada Allah. Setan itu akan selalu menggoda manusia, menjerumuskan manusia agar manusia mendapatkan neraka Allah. Karenanya kita dibimbing dan dituntun untuk kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk. Demikian juga Nabi mengingatkan kita untuk selalu kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, bahkan dari godaan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada surat Al-Mu'awwidhatain, 2 surat perlindungan yang Nabi selalu membaca keduanya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kita memohon kepada Allah perlindungan dari keburukan, perlindungan dari kejahatan, dari fitnah, termasuk perlindungan dari setan yang selalu menggoda kita, menjerumuskan kita. Dan insya Allah dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, kita akan terhindar dari godaan syaitan. Termasuk kita bermajlis ini, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji ayat-ayatnya, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah, sakinah, ketenangan dari Allah. Malaikat-malaikat turun untuk menyampaikan kabar gembira kepada mereka yang berada di majelis ilmu, majelis Al-Quran. Begitulah majelis ini adalah menjadi media kita untuk dekat dengan Allah, terhindar dari godaan syaitan. Allah akan melindungi hamba-hambanya yang selalu memohon perlindungan kepadanya. Allah akan menolong hambanya yang selalu menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya seluruh pengurus Majelis Ta'lim Al-Kautsar, Ibu Ketua dan semua jamaahnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di majelis yang sama, majelis tafsir Al-Quran yang penuh barokah, yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dan terima kasih. Wal'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.